kelas 3, masku tuh udah menikah dan ikut sama istrinya. Jadi kan kayak masa kecilku tuh punya emas cuma sebentar dan hari-hariku sama mbak kan. Sampean tahu sendiri kan jadi mbak itu bagaimana. Jadi ya itu kan di posisinya sampean sih jadi mbak, sedangkan aku jadi adik. Sampean tahu kan bagaimana? Ya gitu, dan saya ngerasain jadi mbaknya, jadi ya ada enak. Iya sih, makanya aku pengen jadi anak kedua. Kenapa ya kan? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceria Cerita Ramadan. Kenalin teman-teman, nama aku Mai. Kali ini aku akan ditemani oleh partner aku Risma. Halo. Gimana kabarnya Us hari ini Us? Alhamdulillah kabar aku baik. Sampean sendiri gimana Us? Alhamdulillah aku hari ini juga baik. Nah, kebetulan teman-teman kita berdua ini sekarang sedang bekerja di tempat yang sama. Di mana Us? Di RA Quran Aisyah. Betul. Lebih tepatnya di RA Quran Aisyah Glenmore. Nah, karena RA Quran Aisyah itu ada 2, ada di Kalibaru dan di Glenmore. Nah, more information teman-teman, sekedar informasi untuk teman-teman di rumah bahwa PPDB untuk RA Quran Aisyah sudah dibuka dari Januari kemarin. Jadi untuk teman-teman yang punya saudara, punya adik, punya putra atau putri, bisa segera join dengan kita. Gitu sih. Karena di RA Quran Aisyah kuotanya terbatas. Jadi aku jadi malah promosi ya Us ya. Jadi kalau teman-teman punya adik, saudara, tetangga atau apa sih atau putra putri yang berminat bergabung dengan kami tunggu di RA Quran Aisyah gitu, teman-teman. Nah, ngomongin tentang kerjaan, kan kita ngajar nih ya Us ya. Aku mau tanya nih, kan gimana sih pengalaman pertama sampean waktu pertama kali ngajar di TK? Kalau nanya pengalaman pertama nih Us, itu pastinya kaget ya kan. Dari baru lulus langsung pindah ke ngajar gitu ya. Ngajar ke, dan ngajarnya pun itu ngajar anak TK. Ya gitu, insya Allah. Kalau Ustazah sendiri gimana? Kalau aku sih ya, mungkin awalnya emang kaget. Soalnya kan kita awalnya itu aku pikir kalau ngajar TK itu gampang lah. Soalnya anak kecil ya. Sampai pernah gitu nggak? Iya bener banget. Terus kayak paling gampang nih diaturnya. Benar. Masya Allah banget. Nah, awalnya tuh aku juga kayaknya sih kita sama. Soalnya kita dari lulusan SMK yang baru lulus sekolah tiba-tiba langsung ngajar gitu ya Us. Emang bener sih sama-sama sekolah. Tapi kan kayak kalau sekolah pun walaupun kita pulangnya sore, dulu sampean pulangnya jam berapa sih? Kalau aku pulangnya 2:30 itu, full day. Sampean full day ya? Ya sih, sama aku juga full day. Nah, kalau dulu kan kita kan sampai 2:30 atau sampai kayak aku sih 3:30 gitu lah ya. Kalau pulang sampai 3:30, kadang pun itu masih ada kayak waktu sekolah sama teman-teman, organisasi gitu. Jadi itu sampai ini jam 5 atau sampai pada maghrib gitu sih. Itu sih, tapi itu kalau ada acara gitu sih. Tapi kan kalau dulu kita sekolah, kita tuh dapat transfer energi, benar gak sih? Iya betul. Nah, kalau sekarang malah kita yang transfer. Betul, kita yang transfer energi ke anak-anak. Bener sih, pulangnya lebih cepat, tapi ya bedanya tadi, kalau dulu waktu sekolah kita ini dapat transferan energi, ilmu. Sekarang kita yang harus transfer energi ke anak-anak, gitu sih. Nah, jadi kalau aku dulu itu awalnya kagetnya itu aku sempat ini loh Us, karena kan memang awalnya itu sekolahnya biasa. Aku pikir TK itu TK-nya kan kalau pada umumnya pulangnya pagi sih, sekitar jam 9 atau 10. Nah, kebetulan teman-teman di RA Quran Aisyah ini ada istimewanya gitu loh. Kita tuh pulangnya sampai jam 1. Jadi di sini sekarang promosi deh, gak apa-apa ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita ada apa aja ya Us ya? Ada sholat duha. Betul.
hafalan, Mm-mm. mengaji, Mm-mm. dan makan. Nanti tidur juga di Betul. Jadi kita itu pulangnya jam 1 itu sudah include sama tidur Iya. siang, dimandikan dan makan siang. Dan juga dapat snack ya usia. Ya, betul. Itu sih bedanya sama TK-TK lain. Jadi promosi lagi nih, teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong tentang ngajar nih. Kan gimana ya? Dulu kan kita jarang mungkin ya Us, buat Iya, ngobrol-ngobrol iya. gitu kan. Soalnya Beda tempat ngajar ya. benar-benar. Dulu kan Ustada main di Kalibaru dan Mm-mm. aku di Landmark. Iya bener sih. Soalnya kan RA Quran Asia ini ada 2 teman-teman. Sebenarnya yang di Kalibaru dan ada di Glenmore. Iya. Jadi dulu itu aku awal ngajar tuh di Kalibaru sama Ustazah Rismah di Glenmore. Glenmore. Tapi mungkin dulu ini ya Us ya, sampean apa sih namanya trainingnya Iya, di di Kalibaru Kalibaru. bener ya. Cuman kan itu cuman berapa waktu aja, nggak pas kita ketemu tiap hari gitu. Nah, jadi sampean berarti sekarang udah jalan berapa tahun nih Us? Udah alhamdulillahnya kalau sendiri udah jalan mau 2 tahun nih. Masya Allah. Kalau Ustada sendiri? Kalau aku, alhamdulillah kayaknya udah 5 deh. Jalan ke 5 sih. Jadi, tapi gitu sih, kita juga masih butuh belajar Iya, juga betul. sih. Apalagi aku. Bener sih ya. Ya kita belajar bareng-bareng lah. Nah, ngomong tentang sekarang kita udah bareng nih. Jadi kita sekarang udah sering kayak ngobrol Iya, gitu betul. kan. Karena udah banyak waktu juga karena sering ketemu. Kalau dulu kan cuman mungkin seminggu sekali karena evaluasi atau ada event-event ya. Iya, mungkin kayak mungkin ada rapat atau Iya. pertemuan yayasan, itu aja sih. Jadi ngobrolnya pun sekedar itu aja, say hi atau gimana kabarnya gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena ada waktu, sering ketemu bahkan pagi. Kalau misalkan memang anak-anak belum datang, kita tuh sempetin kayak mau ngobrol ataupun nanti ketika kita jaga teman-teman, jaga anak-anak waktu istirahat mungkin ya Us ya. Itu sih kita kadang juga ngobrol gitu kan. Di TK di RA itu sebenarnya ada 3. Nah, di sana tuh ada aku, ada Ustazah Risma dan Ustazah Melisa. Nanti teman-teman bakal tahu sih Ustazah Melisa. Nanti kita akan kasih tahu kalau di TK juga ada Ustazah Melisa, ini dia. Nah, jadi kita itu sering gitu loh ngobrol. Mungkin kalau dulu sama sudah sering ya sama Ustazah Mel. Tapi mungkin kalau ngobrol nggak terlalu sering sih, mungkin ngobrolnya tentang pelajaran kalau masih dulu pas masih awal. Tapi kalau sekarang enggak, ya kita kan emang sering cerita-cerita gitu. Terus sih kita udah gimana ya, kayak enak gitu loh. Kalau menurut aku sih cerita itu bukan cuman cerita aja. Kadang kan kita kalau di rumah mungkin butuh teman cerita, atau kalau kita cuma sendiri di sini tuh gimana gitu ya. Kalau kita udah dapat teman, apalagi paling enggak sih bisa kita ngeluarin cerita kita gitu loh, entah itu dengerin atau masa nggak dengerin sih aku mau cerita gitu kan. Jadi kita tuh udah kayak ngeluarin kayak beban gitu loh, sudah gitu loh. Nah itu sih karena waktu itu kita sering ngobrol, jadi tuh kita sempet sampai kita semua sampai curhat, dan itu pun curhatnya ya gitu deh, nangis bareng-bareng teman-teman. Kita tuh pernah sampai nangis berdarah-darah sih. Enggak bercanda kok. bercanda nggak berdarah-darah kok, ilbay. Jadi kita tuh nggak sampai berdarah, kita cuman kan kita kayak kita ngobrol gitu lah ya. Soalnya kan dari aku sendiri, aku anak terakhir, terus Ustazah Risma ini anak tengah, kemudian Ustazah Mel itu anak pertama. Jadi kita itu lengkap. Jadi ya walaupun kayaknya kan kita mungkin beda ya, kayak ceritanya anak pertama tuh gimana, anak tengah tuh gimana, terus anak terakhir tuh gimana. Jadi itu kita udah punya cerita masing-masing. Nah karena itu kita jadi satu, kemudian kita cerita lah di sana. Habis itu ternyata kita nangis teman-teman. Iya, karena ya gitulah kalau kita cerita apalagi tentang keluarga, udah sih kalian pasti juga ngerasain kalau cerita tentang keluarga itu udah
ya gimana gitu. apalagi sebenarnya kita tuh bukan nangisan sih, maksudnya siapa sih yang nggak sedih. Mungkin memang ada beberapa yang bisa nahan lah gitu ya kalau mau nangis, tapi kalau menurutku sih kita ini memang ya lebih ke nangisan gitu loh. Tapi kita ini juga receh kok kalau diajak guyon, apapun hal kecil itu bisa jadi guyonan yang bener-bener kayak gitu. bener-bener gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal anak pertama, anak tengah sama anak terakhir, nah ini yang bakal jadi topik obrolan kita nih. Bener ya Us ya? Iya. Jadi kurang lebihnya kita tuh akan ngobrol sedikit gimana sih rasanya jadi anak tengah dan rasanya jadi anak terakhir. Bener-bener gimana sih kayak kan kita ini, aku sama saya Risma ini lebih tua aku sebenarnya, cuman di posisi di dalam keluarga aku ini jadi anak bungsu gitu teman-teman. Jadi aku anak ketiga gitu sih. Nah saya Risma ini anak kedua. Oke, anak kedua, anak tengah gitu ya usia. Jadi aku anak terakhir. Nah ngomong-ngomong tentang urutan tadi, aku mau tanya dulu nih Os, gimana sih rasanya itu jadi anak kedua, anak tengah ya usia? Gimana sih rasanya? Kalau menurut aku sih jadi anak tengah tuh ya, kalau ini menurut pribadi aku, setiap orang kan berbeda tergantung keluarga, orang tua dan saudaranya juga kan. Kalau dari aku sendiri jadi anak tengah tuh nggak terlalu menyeramkan juga. Karena kenapa? Aku dari 3 bersaudara dan aku anak tengah, perempuan sendiri. Itu jadi kayak perhatian tuh lebih ke aku, kan kakak aku laki-laki dan adik aku juga laki-laki. Jadi mungkin kalau kayak dijaganya atau dilarangnya itu lebih ke aku kayak gitu. Jadi sampean 3 bersaudara. Iya, betul. Terus sampean cewek sendiri. Wow, istimewa dong kalau cewek sendiri. Bener gak sih kalau katanya tuh ya anak tengah itu anak yang katanya tuh selalu ngalah sama adik-adiknya, dan kalau sama kakaknya tuh lebih ke dominan ke kakaknya daripada ke anak tengah. Terus selalu ngalah ke adiknya si bungsu. Bener gak sih Wis? Kalau masalah ngalahnya kayaknya sih buat aku enggak ya Wis. Kenapa? Karena di rumah aku tuh kayaknya mungkin dari orang tua juga berusaha biar adil seperti itu. Mungkin kalau untuk kebutuhan kayak cewek sama adik sama kakakku itu mungkin kalau kayak kebutuhan itu lebih banyak aku sih Us. Jadi kayak kalau aku dibilang ngalah itu kayaknya enggak deh. Kayaknya iya sih. Soalnya kan kebutuhannya memang beda ya. Iya. Kan biasanya tuh gini kan, terkait baju misalkan lah ya, misalkan tuh nanti kan makan cowok semua nih, kakak yang pertama nanti bisa jatuh ke adik, adik yang kedua nanti jatuh lagi ke adik yang tiga, ujung-ujungnya yang ketiga nih dapat yang terakhir gitu lah ya. Tapi karena sampean yang cewek sendiri, jadi nggak ada yang nggak ada itu ya. Jadi sampean gitu. Iya. Dapat baru kayak gitu. Jadi kalau dibilang mau ngalah juga ngalah apa gitu kan, cewek sendiri dan ya gitu. Oke. Tadi kan Ustazah udah nanya nih gimana sih rasanya jadi anak tengah, dan kalau jadi anak tengah nih banyak ngalahnya nggak sih gitu. Sekarang nih gantian ya kan Ustazah nih anak terakhir nih. Jadi gimana sih rasanya jadi anak terakhir kan ada tuh yang bilang katanya anak terakhir tuh lebih dimanja daripada kakak-kakaknya, atau malah sebaliknya, gimana? Kalau menurut aku sih ya, jadi anak tengah tuh jadi anak jadi anak terakhir, maaf teman-teman. Jadi menurut aku tuh jadi anak terakhir tuh emang kayak dimanja tuh emang ada ya Wis ya. Soalnya mungkin aku paling kecil sendiri, aku dibandingkan kakak-kakakku tuh aku yang aku yang paling kecil lah gitu ya, paling. Soalnya kan aku sama kak samanya juga, aku juga 3 bersaudara. Dari yang pertama itu masku laki-laki, kemudian yang kedua itu mbakku cewek gitu. Jadi masku sama mbakku ini udah gimana ya, udah menikah gitu loh. Jadi tinggal aku gitu loh. Dulu sih kalau yang manja-manja itu kayaknya iya sih tapi nggak terlalu lah. Kan kalau kita pun jadi anak bungsu tuh mau keluar pun kita nggak harus ini loh,
kalau misalkan kita keluar ya, Iya. kita nggak bisa ngandelin dimanja sama orang. Iya, Itu kan kalau betul. ada di rumah, benar gak sih? Iya, Kalau ada di rumah, benar-benar. mungkin ini disediakan, ini dibelikan. Tapi kan kalau kita di luar, kita juga harus dong mandiri. Iya, Nggak mungkin kan? Emang kamu siapa? Iya, Gitu kan? Kan soalnya di luar itu juga orang tuh bermacam-macam. Yang tahu kita mungkin cuma saudara kita, orang tua kita, gitu kan. Iya. Tapi kalau di luar kan ya mungkin dong kita manja pun mau minta sama siapa gitu loh. Jadi Jadi harus mandiri ya kalau di luar. mungkin iya di dalam rumah tuh kita bisa manja, tapi di luar itu kita kalau udah di lapangan, di luar itu kita itu udah gimana ya, harus terbiasa mandiri gitu. Emang sih awalnya bener sih Us, kayak dulu itu aku tuh kayak ternyata itu mempengaruhi gitu loh, dimanja itu mempengaruhi kayak aku nggak mau ngapa-ngapain atau Iki sampai aku itu kayak aku dulu sempat gini loh Us. Kalau kakakku itu kan mbakku itu ya lebih ke dia tuh nggak, kalau kataku sih kalau rasa malunya daripada aku, bukan malu-maluin ya, tapi kayak malu. pedenya gitu ya, lebih besar dia daripada aku gitu loh. Soalnya itu juga ngaruh kayak manja. Kan kadang itu dikit-dikit gak boleh gitu kan ya. Kadang aku mau kesini gak boleh gitu kan. Tapi kan kadang juga aku mau dong, kayak rasanya misalkan mbakku nih kesini, dia diizinin sedangkan aku mau kesini juga gak diizinin gitu loh. Mungkin sedikit ada rasa iri sih, kalau menurut aku sih sedikit ada rasa iri terkait sama ya mungkin izin gitu ya usia. Tapi kan sebenarnya kan kalau kayak gitu orang tua tuh pengen yang terbaik buat kita gitu loh. Tapi kan aku juga nggak tahu ya. Mungkin mbakku tuh juga ya mungkin di posisinya kalau sama-sama kan beda ya, cewek sendiri kan. Nah, kalau terkait longsoran, memang aku ini biasanya longsoran sih. Oh, ini merasakan berarti. Ya jadi kan mbak kan cewek kan. Jadi kayak kerudung sih. Ya tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya nggak perlu beli gitu loh teman-teman. Tapi ya kalau pengen baru ya pengen, tapi ya udah sih alhamdulillah dapat rezeki dari mbak. Jadi nggak perlu beli ya. Gitu sih. Ya. Jadi ya itu sih. Terus ini deh, kan aku anak terakhir. Terus sama ini anak tengah. Kalau aku lagi sih tanya ya. Oh iya, ini ada lagi yang pengen ditanya ke Lusada nih. Ini mungkin agak sedikit sedih apa enggak ya? Nggak tahu lah, lihat jawabannya. Kalau jadi anak terakhir nih, beban apa sih yang keluarga kasih ke anak terakhir, atau masih belum karena ada kakak-kakaknya mungkin? Kalau menurut aku ya, dari beban tuh di aku ya sekarang nih masih enggak terlalu berat seberat apa sih bebannya gitu sih, apa dibandingin sama orang tua gitu loh. Kan emang kebetulan kakak aku nih emas sama mbak ini udah menikah dan mereka juga sudah punya keluarga masing-masing dan punya rumah sendiri-sendiri gitu kan. Maksudnya masku udah ikut sama istrinya, mbakku udah ikut sama suaminya gitu. Jadi kan di rumah nih tinggal aku sendiri. Kalau terkait sama beban sih mungkin nggak gimana ya, nggak terlalu sih, soalnya kan memang orang tua ini masih alhamdulillah masih sehat seperti itu. Jadi mungkin ya nggak, kalau beban sih nggak ya Us. Tapi gimana ya, kalau jadi anak terakhir tuh kayak kita itu gimana punya tanggungan ke orang tua lah gitu kan. Soalnya kan ya orang tua mau berharap sama siapa lagi kalau bukan kita. Mungkin kalau mas mbak ada di rumah mungkin sih lumayan lah ya, masih ada entah itu ngobrolnya bareng. Kadang itu orang tua juga sharing aku gitu loh gitu loh, sharing. Cuman sih nggak terlalu seberapa kan bebannya orang tua dibanding kita ini apalah gitu ya. Masih belum ada apa-apanya ya. Kalau sama sendiri merasa ada beban nggak sih jadi anak kedua, anak tengah ya? Oh iya. Kalau beban kayaknya kita sama deh Us. Kan apalagi kita kan masih dibilang dini lah ya, baru terjun. Iya, jadi kayak kalau ditanya beban juga masih belum, mungkin cuman kayak dikasih pesanan gitu, cuma disegel-segel aja sih. Kalau kayak beban-beban yang berat itu insya Allah enggak, dan alhamdulillah sama masih sehat.
Mungkin itu kalau ditanya nih Us. Ini ya Us. Kalau ditanya misal disuruh milih nih, misalnya pengen jadi anak berapa sih sebenarnya? Oh, kalau aku misalkan suruh milih ya, kalau aku suruh milih nih, dan misalkan anak pertama, anak tengah, sama anak terakhir nih. Kalau aku misalkan aku milih, misalkan tuh aku maunya jadi anak kedua. Kenapa? Karena kalau anak kedua tuh punya kakak atau punya adik. Nah, kalau punya kakak tuh kayak kita tuh punya apa ya? Kayak punya apa sih namanya, Mas? Kayak punya benteng gitu loh. Kayak punya apa sih sini? Kita punya apa sih? Pokoknya kita punya masih punya benteng bantuan lah gitu ya. Kita masih punya bantuan. Terus kita punya adik. Nah, aku sempet mikir gini, kalau punya adik tuh enak. Kenapa? Ya kita tuh bisa nyuruh-nyuruh gitu loh, Us. Bener kalau itu. Soalnya aku gini kan, posisiku kan jadi adik. Masa aku dikokoni terus misalkan ya, nanti minta tolong ini, gak diambilkan nanti ini gitu loh. Mesti ada samanya jadinya gitu. Oh, kalau aku kan aku di tengah nih Us. Jadi berperan jadi dua. Kadang disuruh dan kadang juga Ya tapi kan aku kayak pengen dendamnya. bro aku lo jadi anak kedua. Soalnya bisa nyuruh-nyuruh gitu loh. Cuman enak. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kan kita nggak bisa kan sudah kita ditakdirkan sama Allah jadi anak aku ke terakhir sama ke tengah gitu kan. Ya kan kita gimana ya? Allah itu gak mungkin menakdirkan kita jadi anak tengah tanpa ada sesuatu gimana ya? Allah itu udah menakdirkan kita jadi anak terakhir gitu loh. Jadi gak mungkin gak ada alasan gitu loh. Allah tuh sudah menata dengan sebaik-baiknya hidup kita gitu kan, Us. Gak mungkin lah kita misalkan kita dijadiin anak ini nanti bakal gini. Nanti kan sudah gimana ya? Sudah Allah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya seperti itu. Gitu sih. Kalau sampean sendiri disuruh milih jadi anak tengah, pilih anak pertama atau anak terakhir? Kalau anak tengah kan udah nih sekarang. Kalau disuruh milih dari aku sendiri kayaknya alhamdulillah aku tetap nyaman sih di posisi aku yang sekarang. Kenapa? Karena balik lagi Us, yang tadi katanya kan perhatian juga lebih di aku nih, apalagi aku anak cewek sendiri. Dan mungkin karena aku nggak pernah ngerasa dibeda-bedakan, jadi kayak posisi aku udah senyaman itu. Jadi kalau disuruh milih mending jadi anak pertama atau terakhir, mungkin aku tetap milih jadi anak tengah, tapi pengen jadi anak tengah yang keluarganya lebih harmonis gitu aja sih. Gitu. Tapi bukan aku mau banget jadi anak tengah ya teman-teman. Tapi itu ya cuman aku juga alhamdulillah sudah bersyukur kok jadi anak berapa sih? Terakhir. Jaraknya sampean dari emas sampean ke adik sampean berapa tahun jaraknya sih? Kalau aku dari masaku itu jaraknya 4 tahun Lus. Kalau dari adik aku kayaknya kalau enggak 5, 6 tahun. Jadi kita dekat kayak punya kakak, punya adik yang seumuran. Kalau aku jaraknya malah jauh nih. Soalnya kan katanya ibu dulu tuh memang niatnya tuh cuma punya 2 anak. Nah, punya 2 anak tuh punya emak sama mbak. Itu sudah cukup gitu katanya kan. Terus nyata itu kok aku dari dulu ada aku gitu loh. Alhamdulillah gitu kan. Nah, jaraknya tuh lumayan loh, Us. Aku sama masku ini 17 tahun loh. Jadi 17 tahun, aku ke mbakku ini 10 tahun. Jadi emas ke mbak itu 10. Habis itu emas ke mbak 10, aku ke emas itu 17, aku ke mbak itu 7 tahun gitu, Us. Jadi tuh dulu itu emasku pas kan kayak aku sebentar ya, kecilku tuh bareng sama emasku sebentar. Soalnya aku kelas berapa ya? Kelas 3, emasku tuh udah menikah dan ikut sama istrinya. Jadi kan kayak masa kecilku tuh punya emas cuma sebentar dan hari-hariku sama mbak kan. Sampean tahu sendiri kan jadi mbak itu bagaimana. Jadi ya itu kan di posisinya sampean sih jadi mbak. Sedangkan aku jadi adik. Sampean tahu kan bagaimana? Ya gitu Wes. Kan saya ngerasain jadi mbaknya jadi ya ada enak. Iya sih. Makanya aku pengen jadi anak kedua kenapa ya karena ya itu. Tapi ya alhamdulillah sih aku bersyukur banget gitu loh. Kadang kan memang ada ya Us kayak bertengkaran gitu kan. Kayak cekcok karpe dewe gitu lah ya. Namanya saudara kan. Iya. Itu kayak dan aku tuh pernah selebay itu dulu. Sampean pernah gak sih kayak misalkan ya bertengkar.
aku sampai mecahin piring kayak benting remote kayak gitu. Aku pernah loh. Dulu itu apa wes, kalau dulu tuh dimarahin orang tua itu biasanya itu aku ini loh ngebungkusin baju terus itu sok-sok mau pergi terus pernah gak? Pernah karena ya Allah ternyata kita juga pernah ngalamin itu ya di masa kecil. Jadi sok-sokan pulang, sok-sokan bukan pulang sih, sok-sokan kayak Minggat. mau Saya minggat sih. ya minggat. Aku mau ke rumah Mbah gitu loh. Ujung-ujungnya sih enggak, ujungnya sih tetap tidak. Kayak cuman Tapi bajunya tetap di itu loh, dibungkus loh. sampai dibungkus loh. Iya, dibungkus pakai tas itu. Gak tahu aku selalu ya, maksudnya karena apa? Pokoknya tadi marahin tak apa gitu. Iya sama. Tapi kalau aku bukan karena itu. Mungkin seingat aku kita sama. Tapi itu beda. Kalau aku itu malah pernah kayak pura-pura diusir. Mas. Oh, Itu aku ditutupin pintu. Itu bener. Ini sangat-sangat nyata. Waktu itu kan kumpul sekeluarga nih. Mas. Nah itu kan kita ngobrol bareng kayak aku, adik, sama kakaknya, bapak sama ibu. Nah ini aku nyeletuk kalian nggak sopan ke orang tua. Nah jadi sama bapak aku dikeluarin dari rumah dan ditutupin pintu dan itu aku langsung ke jalan. Nggak tahu mau kemana. aduh. Nggak tahu ya mungkin namanya dramanya anak Iya sih. kecil gitu ya. Tapi gak tahu ya kalau anak sekarang ya. Iya kan beda ya. Kan tadi kata Mbak. Tadi kata. Oh. Oh. Nah, itu sih lagi apa kalau wes selamatan ya. Bapak biasanya selamatan. Dapat berkat kan? Dapat berkat kan. Itu saya waktu kalau masuk kan mungkin ya jaraknya udah jauh ya. Maksudnya gak terlalu inilah. Kan dulu aku dan mbakku 7 tahun nih. Itu gimana ya rebutan itu loh, kayak cepet-cepetan itu loh. Aku mau ini gitu. Tapi sekarang kalau udah sendiri-sendiri tuh kayak ya udah aku sendiri, aku bakal apalagi ada 2 rumah nih di rumahku sama selatan tuh ada rumah bude gitu. Jadi kalau nggak di utara ya aku ke selatan itu udah sendiri-sendiri dapat gitu loh. Jadi semuanya ke aku gitu loh. Oh iya. Kalau dulu kan karena ada kakak jadi Kalau dulu lebih ke sendiri ya. rebutan kayak aku ini sampai tukaran gara-gara berkat itu loh. Kok bisa gitu loh. Pernah merasakan juga us. Tapi kan alhamdulillahnya kan sampean masih ini kan, masih maksudnya ada lah gitu ya. Saudaranya sih ada. Kalau kan udah emas enggak sudah ini loh apa Menikah udah ke keluarga masing-masing. Jadi kayak jadi kayak sepi sendirian. Padahal ya kalau udah rame, mungkin kalau mereka ke rumah itu udah rame nanti pulang-pulangnya sepi lagi. Soalnya kan 2 rumah. Di rumah selatan tuh Bunda sama Pak D. Di rumah itu cuma aku, ibu sama bapak. Jadi itu cuma berlima, di rumah itu berlima. Itu pun kan kadang ya aku pulangnya dari jam sekolah kan, sekolah sampai siang. Habis itu ngajinya sampai sekitar jam 8 lah pukul. Itu kan ya orang tua ya juga ya tinggal berdua itu deh. Itu sih. Itu ya kalau udah pisah sama atau sendiri-sendiri sama saudara itu sepinya itu biasa banget ya. Aku gini, pernah dibilangin gini kan sama budeku gini. Dulu kan waktu sering bertengkar tuh gini. Tita ini Dok, nanti sudah berkeluarga masing-masing gitu. Bakal kangen gitu kan. Bakal kangen soalnya kan udah ini apa namanya? Sendiri-sendiri. Terus nggak jarang ketemu gitu. Gitu sih. Iya sih, aku masih belum ngerasain. Soalnya kan aku di posisi terakhir, maksudnya aku nih udah di rumah sama orang tua gitu. Mungkin ada ini Mas. Kalau menurut sampean ya, ini kan. Nah, apa sih yang paling nyebelin dari saudara sampean, Kalau ditanya apa sih yang paling nyebelin, mungkin yang nyebelinnya paling cuman apa ya, kan aku nih anak cewek sendiri di rumah ya. Dan itu pun kayak mungkin nyebelinnya mereka tuh karena apa-apa tuh kayak pekerjaan rumah tuh aku kayak di rumah itu kalau misal kok ada yang kotor gitu itu pasti yang disalahin aku tapi yang cowok ini enggak gitu karena kan tahu sendiri lah ya kalau katanya banyak yang bilang kalau cowok tuh
nggak wajib nih beres-beres ini. Jadi apa-apa kalau masalah bersih-bersih itu pasti yang cewek yang salah. Bersih itu yang nyebelin. Kalau untuk hal-hal yang lain kita solid sih, Us. Mungkin cuman Plus bagian ada itu plus sih. minusnya tersendiri Iya, gitu ya, Us, betul. ya. Jadi plusnya itu perhatian lebih ke sampean, minusnya mungkin ya itu ya, soalnya kan Iya. katanya apa cewek yang bersih-bersih gitu kan ya. Oh iya, tadi juga lupa kan, nanti kalau kita ini juga pelajaran sih buat Oh, kita iya, gitu iya, kan, betul. kalau kita punya nanti kalau kita punya anak gitu loh, kayak supaya kita nggak anak kita tuh nggak merasa iri gitu ya, Iya, Us, ya. iya. Kita harus tahu dong, kita harus bisa bagi porsi dengan sebaik-baiknya. Kadang kan juga ada nih orang tua yang udah, ini udah gimana ya, menurut mereka sudah adil, tapi ada aja nih yang Yang ngerasa merasa nggak seperti yang dipikiran orang tua. gitu sih. Kadang ada anak yang masih merasa belum nggak adil lah, atau Iya. lebih sayang ke aku sih itu juga ke aku sih, maksudnya aku, sempet ngerasain itu, oh semuanya ke Mbak gitu Oh, loh, iya. kayak ini, itu semuanya ke Mbak. Terus apalagi kan sekarang Mbak kan ini, udah jauh kan, udah jauh, terus aku ini kan tinggal di rumah. Semuanya kok kayak, apa itu tiba-tiba Mbak, semuanya Mbak gitu kan. Terus aku sempat dibilangin kan gini kan, kalau Mas itu kan di rumah suaminya Di di istri, rumah rumah istrinya kan istrinya. di pinggir-pinggirnya masih ada lah, maksudnya ada, saudara istri nih gitu kan. Kalau aku di sini ada orang tua lah di rumah. Kalau mbakku tuh kan kayak mantra ya, mantra di sana tuh nggak ada dulur-dulurnya gitu loh. Jadi orang heeh, tapi itu kayak masih ganjil gitu loh, jago kok semuanya Mbak gitu, ini tuh Mbak, tapi kayak, makin hari tuh aku juga sadar sih, soalnya kan, oh iya dia tuh sendirian gitu loh, maksudnya mungkin sama suaminya sama anaknya toh, kan kayak mungkin kalau sekedar tetangga itu nggak seberapa gitu ya, Iya. nggak seberapa saudara gitu Kalau sih. saudara kan udah gimana-gimananya kita udah ngerti juga. Mungkin Mhm, karena itu juga ya usia. Jadi satu komplain. mhm. Jadi karena hal itulah ya ada rasa iri ya. Iya Berarti sedikit sih, mungkin jadi kita tuh jadi jadi pelajaran lah iya, buat kita. kayak aku juga ngerasa, oh mungkin aku nanti gini nih, mungkin hal-hal Heeh, baik dari orang tua tuh diambil buat entar bekal mhm. kita nanti gitu Iya, ya. kita harus bisa gimana ya, kita bisa ngatur porsinya misalkan, Iya, anak pertama misalkan kita punya 2 anak nih, iya, gimana sih supaya anak pertama ini nggak iri, iya, kalau, takutnya tuh kan biasanya, "Oh aku punya adik, nanti iya. kasih sayangnya malah banyak ke adik," gitu loh. Bener bener. Gimana sih Kebanyakan anak heeh, jadi kan kita kayak penuhin dulu, tapi aku nggak tahu ya teman-teman, soalnya kita berdua emang iya, masih masih belum. heeh, kita masih belum punya anak. Maksudnya takutnya kan, kita bilang gini ternyata nanti, nggak sama kayak yang kita omongin gitu loh. Takutnya juga kan ini juga buat pelajaran sih buat Iya, kita gitu loh. Takutnya kan, oh jauh-jauh hari dulu bilangnya gini, ternyata nanti pas, apa, pas di masih udah iya. mhm, ternyata kita takutnya sih gitu ya, semoga semoga aja sih enggak seperti Iya, itu. Semoga Allah mudahkan gitu loh, iya, supaya kita amin. bisa, gimana ya, membagi kasih sayang kita ke anak-anak kita nanti. Kok masih tapi nanti ya teman-teman, kita Karena sekarang kita cuma iya, misalkan kita itu kita buat pelajaran bagi kita gitu loh. Itu sih. iya. Apa lagi ya? Mmm, Mmm, ini deh, sampean pernah nggak ngerasa capek jadi anak tengah? eee, kalau ditanya mungkin iya sih, Un. Kenapa? Karena kadang juga ada waktu di keluarga kan nggak setiap hari atau setiap waktu tuh merasa kayak baik-baik saja Mhm, gitu ya, Mas. Kalau udah di titik nggak baik-baik sajanya itu kita ngerasa jadi anak tengah tuh gimana sih, kayak apalagi kalau Kakak, gimana ya, Mas, ya aku sama Mas itu masih kita emang kan deket umurnya ya, Us, kan deket ya, mhm, Us. Jadi kayak mungkin kayak Mas sudah sukses kayak di luar gitu, tapi kalau sekarang mungkin sama jalannya gitu, Us. Itu yang mungkin buat PR di rumah sih, kayak buat pikiran aku gitu, kayak mhm, gimana sih caranya biar bisa bantu gitu. Apalagi kayak soal ekonomi, kan di rumah itu mhm, cuman bapak yang kerja ya, Us. mhm, Dan aku pun sama Mas baru kerja itu pun masih kayak buat diri sendiri gitu, mhm, bantu orang tua pun nggak banyak gitu. Ada adik gitu, di rumah kan juga ada adikku dan ada apa ya,
udah dianggap anak juga sama orang tua. So, jadi kayak nambah lagi ada saudara sama di sana gitu iya. kan. Oh. Tapi orang tuanya udah kayak nggak kerja, jadi kan Bantuin rumah gitu iya, lah ya. kan kayak saya juga kayak mikir gimana ya nanti bantunya kayak gitu sih Us. Mungkin itu sih yang bikin gimana gitu. Action. Ini kan tadi kan yang capek itu kan. Terus aku mau tanya nih, Saman merasa kekurangan nggak? Maksudnya ada hal yang Saman kurang nggak jadi anak kedua tuh? Kayak mungkin apa semuanya Saman yang urus atau apa gitu? Kalau itu sih apa ya Us? Jadi anak tengah tuh sebenarnya kayak tadi kayak kan aku bilangnya enak lah tapi terlalu ini Us. Sebenarnya tuh ada lah ya kayak di titik apa-apa kayak sekarang tuh kan kerja di rumah yang kerja kan ini ya Us. Jadi kita berusaha kayak ngerti ngerti gimana sih ngerti keadaan rumah. Jadi kalau ditanya kurang-kurang alhamdulillah cukup. Tapi kalau dari sisi manusia itu kurang Us. Kayak apa-apa yang dipengen kayak yang besar itu nggak bisa tercapai kayak gitu. Jadi kayak banyak ngumpetnya itu. Itu sih. Us. Jadi kurangnya mungkin kalau jadi anak tengah tuh berusaha ngertiin orang tua dan juga berusaha gimana sih cara bantu orang tua tuh kayak gitu sih Mas, kurangnya. Kalau dari sampean kurangnya Kalau dari aku sih mungkin kurangnya tuh ya mungkin ini ya, kayak aku harus di rumah sendirian gitu kan. Maksudnya orang tua juga sambat misalkan ya juga ngobrol ke aku lah. Maksudnya mungkin mereka cuma ceritanya tuh mungkin cuma menyampaikan, bukan kayak sambat tuh gini 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 enggak. Mungkin mereka cuma menyampaikan atau cuma ngobrol sebentar lah. Tapi kan enggak, maksudnya enggak membebani kita. Tapi kita sebenarnya kan buat kita itu jadi kepikiran juga gitu loh. Tapi kan nggak enak juga sih kalau nggak bantu gitu kan. Sedangkan kayak ya nggak tahu sih gitu lah pokoknya ya Us ya. Kemarin tuh aku pernah gini Us, pernah lihat tuh di kajiannya apa ya? Nggak tahu lupa aku deh. Pokoknya tuh kayak sebenarnya tuh kita itu nggak ini loh, nggak kekurangan sebenarnya. Soalnya kan kadang itu ada memang yang dikasih Allah tuh nikmat yang banyak, tapi itu masih kayak kurang. Ternyata itu kita tuh bukan kurang gitu loh. Ternyata itu kita cuma sedikit lelah gitu loh, sedikit capek gitu loh. Jadi kan eh capek sama kurang gimana sih lelah sama kurang tuh dua hal yang berbeda tapi kayak eh tipis gitu loh. Kadang kan kita kalau katanya Ustadz kemarin itu gini, kalau kita udah punya rumah sendiri gitu kan, terus kita udah punya kendaraan sendiri, itu sebenarnya kita tuh udah nggak kurang gitu loh, orang tua masih lengkap gitu kan. Maksudnya mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum kita capai kayak kita pengen apa sih gitu, tapi kan kayak nikmat-nikmat yang lain itu banyak gitu loh, gitu loh. Jadi kalau kalau gini deh, aku mau tanya sampean tuh kalau misalkan capek ya, capek dengan bukan cuma dengan karena anak kedua nih, karena semua sih, maksudnya apa capek kerja atau capek apa sih gitu sih. Sampean tuh gimana cara mengatasinya gitu loh? mungkin kalau dari aku sendiri kalau lagi capek gitu ya kalau aku nih mungkin lebih kayak narik diri dari orang-orang gitu loh Us. Jadi Mungkin karena kan kalau capek kita sensitif nih kayak orang niatnya baik gitu jadi kesannya di kita itu kayak apa sih gitu kayak aku tuh gak pengen diganggu dulu loh aku ini udah kayak gitu Us. Kalau capeknya mungkin lebih ke menyendiri gitu Us. Kalau aku sih kalau sampean sendiri kalau lagi kalau aku kalau capek, kalau aku sih lebih ke tidur. Tapi sih sebenarnya kan kita ada bedanya sih, ada capek batin sama ada capek apa badan gitu lah ya. Tapi kemarin itu kata siapa kata Ustadz itu gini, kan kita itu kadang kita mikir gimana ya kesenangannya orang lain sampai kita tuh lupa buat diri kita sendiri gitu kan. Kadang kita gak enakan juga sama orang gitu loh. Sedangkan kita itu lupa mikirin diri kita sendiri gitu loh. Padahal kita tuh juga butuh self reward gitu kan. Kita tuh kayak apa namanya? Kayak butuh healing lah buat kita, self healing gitu. Mungkin apa jalan-jalan atau apa sih? Beli makanan enak gitu loh. Mungkin kalau aku sih jalan-jalan ya, tapi karena mungkin waktunya terbatas ya nggak ngikuti juga gitu loh. Kalau beli makanan enak, mungkin itu jadi salah satu healing aku juga sih. oh iya sih Temen juga nggak sih? ya Us tapi mungkin
Kalau aku lebih suka ke minuman. Waduh. Itu sih, dan itu nggak baik sebenarnya. Tapi kan itu gimana ya, buat self healing diri Iya, kita sendiri gitu loh, supaya kayak ternyata itu kita cuma butuh apa ya, butuh self healing supaya kita bisa recovery gitu loh, supaya kita udah siap gitu loh, sudah nggak capek lagi. Gimana kita mau gimana ya, mau nanggung beban Iya. kalau kita lagi capek gitu loh. Iya sih. Itu sih. Jadi butuh di-charger lah dengan hal-hal Mhm, yang buat kita bahagia ya, Us. betul. Nah, jadi kadang tuh kita harus punya apa sih, hal-hal yang bisa buat kita seneng, bikin kita bahagia. Apa sih namanya kemarin tuh hormonnya sih? Hormon saya lupa. Hormonnya tuh endorfin, serotonin, dopamin, sama oksitosin. Nah, itu tuh aku kemarin tuh lihat nonton di podcastnya, bukan podcast sih, kayaknya tuh kayak kajian gitu loh, ada anak muda yang tanya gitu loh, "Aku ini anak terakhir, aku harus gini loh, aku harus apa sih, aku harus kayak orang tua aku tuh bergantung sama aku," gitu gitu kan. Ya, yang di sana sih, yang di podcastnya itu sih, yang di kajiannya itu. Terus katanya Ustaz tuh kita tuh harus kayak, menuhin hormon kebahagiaan kita gitu loh, Us. Kita boleh semua orang kan pasti capek kan. Iya. Jadi tuh kita, paling nggak self reward lah, beli makanan enak lah. Tapi kalau aku nggak bisa kayak jalan-jalan, kayak aku sih paling pol sih tidur, gitu. Tidur, itu udah jalan terbaik gitu ya, Us. Kalau Iya, lainnya kan butuh waktu yang heeh, liburan pun kita hari Ahad aja iya, kan, hari Ahad pun itu kalau nggak ada kegiatan iya, gitu. Jadi, eee, mungkin aku lebih ke tidur, tidur sih. Kemarin tuh aku sempet ini juga ya, Us, ya, kayak, apa lewat di beranda aku lihat nonton di YouTube gitu ya, Us, ya, kalau, reaksi kita ke orang lain atau, gimana ya, reaksi kita ke orang lain, terus bagaimana cara kita ngadepin orang lain atau kayak aku kesamaan gitulah. iya. Itu tuh berakar dari, pas kecil itu kita gimana gitu loh, gimana sih? Maksudnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat waktu kecil gitu loh. Kadang kan ada yang merasa, dirinya itu udah biasa aja, tapi ternyata kan ngomongnya tuh gini loh, apa ya, entah itu agak keras gitu loh. Kadang sih aku pernah ngerasa gini loh, kadang aku ngerasanya tuh be aja ya. Iya. Terus ternyata itu kata orang tuh kayak ngegas gitu loh. Oh, iya, Kan iya, pernah iya, nggak? pernah. Oh, saya sampai pernah kayak gitu, sampai ditegur dua kali Mmm, dengan orang yang berbeda. mmm, Dan itu bagi saya kan itu ngomongnya dengan nada yang ya udahlah umumnya gitu. mhm, Tapi ternyata kayak ya udah jangan marah-marah kayak mhm, gitu. mhm, mhm. Oh, Iya ternyata bener. kayak gitu ya. Soalnya kan emang, di rumah tuh ya, kalau aku, gimana ya, kalau aku pelajari dari ternyata itu Mhm. emang kayak bapak itu sama ibu itu emang orangnya agak agak keras gitu ya, Us. Tapi gimana ya, mungkin itu membekas gitu loh di aku, Us, gitu loh, kayak, eee, kerasnya gimana ya, Iya. sampai buat kita itu, ceket ke kita Iya, gitu iya, loh, iya. kayak kita tuh ngiranya tuh be aja, tapi menurut orang lain soalnya kan orang lain beda-beda Iya, ya, ada mungkin yang memang soft iya gitu kan dari benar. keluarganya gitu. Tapi kayaknya kita sama deh, Us. Orang tua kita tuh sama. Selamat terus. Iya keras. Iya keras, Us. Jadi Maksudnya kebawa ke kita juga ya. kita ngiranya tuh udah biasa Iya. aja, soalnya kan sudah terbiasa gitu ya, itu sih. Ada Aduh, ya, Us, reaksi kayak gitu. iya. Aduh, ngomong-ngomong tentang anak kedua sama anak ketiga nih, anak kedua sama anak terakhir, kayaknya itu dulu deh ya, Ya, yang bisa mungkin kita ada obrolin dulu. next. Doain aja biar kita bisa ngundang Ustazah Melisa yang tadi itu. Iya, jadi Karena mungkin lebih biar banyak lengkap gitu mungkin iya. anak pertama atau nanti kita bisa podcast beramai-ramai teman-teman Iya. dari berbagai apa sih, berbagai apa sih namanya? Mungkin dari anak Anak 1, 2, 3 atau ada atau anak keempat, dan tapi ada apa itu yang cuman sendiri? anak tunggal. Anak tunggal Tuh, mungkin. mungkin ini aja dulu ya teman-teman yang, apa ya, yang bisa kita obrolin, Ceritain. kita ceritain. Nanti
kalau semoga ada waktu lagi ya buat Iya. kita ngobrol-ngobrol bersama. Nanti mungkin em, kayaknya lebih seru kalau kita berbanyak ya Wis Iya, ya. Kayak bener. kita tuh berbagi ceritanya tuh kayak aku sampean atau kan gini nih misalkan sampean sama anak tengah nih kayak usaha Nurin tuh dia Iya. kan anak tengah juga tuh Oh iya. kan mungkin ceritanya beda Iya, gitu bener jadi bener mungkin Kak. nanti kita insya Allah kalau ada waktu akan kembali lagi ke teman-teman. Oke teman-teman mungkin itu saja sedikit sharing dari kita berdua. Kalau ada salah kata ataupun ada hal yang kurang berkenan atau nanti perlu di-tit gitu, kita mohon maaf dulu, kita mohon maaf banyak-banyaknya. Jangan lupa semangat olahraga, semangat Semangat puasanya. puasanya. Jangan jangan lupa puasa, jangan lupa sahur, jangan pura-pura lupa minum, jangan makan bikang. Pasti yang orang yang makan bikang waktu puasa nih pasti tahu. Iya. Mungkin itu saja sih teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan episode yang lebih menarik. Iya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.